Ponzi scheme atau skema Ponzi ini adalah kegiatan investasi yang akan membayarkan keuntungan kepada investor itu dari uang mereka sendiri. Celakanya bukan menjadi sebuah pelajaran, tetapi malah menginspirasi oknum-oknum sehingga membuat skema yang sama. Tentu banyak juga pertanyaan yang akhirnya muncul di masyarakat. Kenapa investasi seperti ini kok tidak pernah bisa hilang? Jadi Bapak dan Ibu, bukan karena banyaknya penipu, tetapi masalahnya karena banyaknya yang mau ditipu. Lalu kemudian bagaimana dengan bisnis investasi trading yang menggunakan robot? Baik, Pak Deki, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat seluruh partisipan yang hadir pada kesempatan di sore hari ini, dan juga kepada seluruh subscriber dari channel Rahasia Keuntungan dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kesempatan sore hari ini saya akan menyuguhkan suatu tema untuk bijak di dalam berinvestasi ya. Kenapa hal ini saya angkat? Karena memang pada saat ini sangat marak sekali investasi-investasi yang bermunculan di tanah air, dan tentunya sebuah kewajiban bagi kami untuk dapat memberikan literasi kepada masyarakat luas agar masyarakat mengetahui mana sebetulnya investasi, bagaimana mekanismenya, lalu mana yang legal dan ilegal. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, silahkan bila punya jawaban dituliskan di kolom chat ya. Apakah ada jenis pekerjaan atau usaha yang bebas dari resiko? Oke, saya melihat di jawaban ini di kolom chat juga hampir semua mengatakan tidak ada satupun ya. Oke, saya yakin Bapak dan Ibu sependapat bahwa di dunia ini apapun pekerjaan atau usaha itu tidak ada yang bebas resiko, ya. Artinya memang yang bebas resiko itu artinya tidak ada. Resiko itu tidak bisa dihilangkan, tetapi resiko itu bisa dikendalikan. Ini adalah hal yang fundamental yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat, bahwa yang namanya resiko itu tidak bisa dihilangkan. Di semua pekerjaan, di semua usaha itu pasti ada. Ya, yang pasti resiko itu hanya bisa kita kendalikan ya, bukan dihilangkan. Baik. Berbicara finansial sektor Bapak dan Ibu, perlu saya informasikan bahwa dalam sektor keuangan secara general itu terbagi menjadi dua. Ada yang masuk dalam kelompok aktif, ada yang masuk dalam kelompok pasif, ya. Dalam kelompok pasif di sini secara mekanisme itu melakukan yang namanya kontrak investasi kolektif, mengkolektif dana masyarakat untuk dialokasikan pada sebuah instrumen investasi yang diikat dalam suatu kontrak ya. Nah, institusi yang melakukan
kontrak investasi kolektif, di sini ada yang institusi legal atau legal institution, ada yang juga illegal institution. Nah, contoh-contoh untuk yang legal di sini seperti halnya perbankan, ya. Lalu kemudian asuransi. Ini mereka mengkolek dana masyarakat untuk dikelola secara profesional, ya. Nah, ini masuk dalam kelompok yang pasif dan legal. Tetapi sekarang banyak juga institusi-institusi yang bergerak dengan memberikan tawaran-tawaran investasi tetapi sifatnya ilegal. Nah, tentu yang jadi pertanyaan secara substansi, mengapa disebut dengan istilah pasif? Karena nasabah yang masuk dalam kelompok pasif ini tidak turut terlibat di dalam pengelolaan dana. Saya yakin Bapak dan Ibu memiliki rekening di bank ya, atau Anda pun memiliki polis asuransi. Anda hanya tahu bahwa di buku tabungan Anda, uang Anda adalah Rp sekian. Tetapi saya garanti Anda tidak pernah tahu bagaimana cara institusi tersebut atau kemana institusi tersebut memutarkan dana Anda. Ya, maka ini masuk dalam kelompok yang pasif. Berbeda dengan sektor yang aktif, Bapak dan Ibu. Sektor aktif dalam hal ini secara mekanisme itu dilakukan secara trade. Trade artinya berdagang. Yang namanya berdagang ini sama dengan usaha konvensional. Pendapatan yang akan diperoleh itu sudah pasti fluktuatif. Nah, di sini juga memberikan gambaran juga bahwa ketika seseorang yang belum berpengalaman di bidang trading, itu biasanya ketika mendepositokan dananya, dia malah minta pendapatan yang fix. Ini berarti biasanya yang bersangkutan belum memahami mekanisme daripada trading. Yang namanya trading itu tentu tidak bisa memberikan keuntungan yang fix, Bapak dan Ibu. Yang namanya trading atau berdagang, ini tentu keuntungan yang diperoleh pasti bersifat fluktuatif. Baik itu harian, mingguan, bulanan maupun tahunan, itu pasti pendapatannya tidak akan linear. Nah, berbicara trading, Bapak dan Ibu, banyak sekali ragam yang muncul ya di Indonesia. Itu seperti halnya ada stok ya untuk transaksi di saham, lalu kemudian produk derivatifnya muncul juga trading-trading di option. Lalu kemudian yang saya berikan warna kuning ini adalah yang menjadi konsentrasi kita, yaitu trading di futures ya, atau pada instrumen berjangka, yang mana produknya cukup dikenal oleh masyarakat, itu adalah forex ya. Forex itu foreign exchange atau transaksi antara mata uang yang satu dengan yang lainnya, ini masuk dalam kelompok currency. Lalu kemudian ada produk lainnya yang namanya stock index. Stock index berarti adalah transaksi saham secara gabungan. Ya, menggabungkan beberapa perusahaan-perusahaan yang blue chip itu tergabung menjadi satu nama ya, itu adalah stock index. Contohnya kalau di Hong Kong namanya Hang Seng, di Jepang Nikkei, kalau di Korea Kospi, di Jerman DAX dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada juga produknya komoditi. Ini berarti seperti halnya emas, oil, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada CFD. CFD ini adalah contract for difference. Ini saham, tetapi berbeda dengan stock index. Kalau stock index ini membahas tentang perusahaan-perusahaan yang blue chip, perusahaan-perusahaan unggulan tergabung menjadi satu, tetapi kalau CFD ini adalah single stock. Ya, saham-saham tunggal. Anda bertransaksi pada saham Google, saham Microsoft, saham Pfizer misalnya ya, farmasi yang saat ini sedang meningkat, itu masuk dalam kelompok CFD. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan perkembangan investasi saat ini, kita melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bermunculan untuk menawarkan investasi kepada masyarakat. Mereka menawarkan untuk bertransaksi
pada instrumen aktif, tetapi memberikan keuntungan layaknya pada instrumen pasif. Secara mekanisme ini sudah menabrak ya. Artinya ini jelas tidak akan nyambung, dan berapa banyak pun perusahaan yang awalnya bagus, ujung-ujungnya mereka mengalami overpaid. Mereka tidak mampu untuk membayar. Ini yang sering kali menjadi masalah. Maka dari itu, melalui kesempatan di sore hari ini, diharapkan ini bisa memberikan gambaran ya kepada masyarakat. Lalu kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, yang namanya pengelola dana atau dalam istilah keuangan disebut dengan fund manager. Fund manager itu pasti selalu terikat kontrak, bekerja sama dengan institusi. Artinya misalnya pihak perbankan bekerja sama dengan fund manager yang profesional, atau pihak asuransi bekerja sama dengan fund manager profesional untuk membantu mengelola dana masyarakat. Ya, artinya yang namanya fund manager itu tidak pernah turun langsung untuk menjual produk secara retail ke masyarakat. Jadi kalau di bank atau di asuransi, itu yang menjual produk secara retail ke masyarakat, apapun produknya itu adalah pihak bank itu sendiri atau pihak asuransinya itu sendiri. Sedangkan fund manager tidak terlibat di dalam pemasarannya. Nah, berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang saat ini banyak bermunculan, justru malah fund manager yang seolah-olah malah menawarkan produk-produk secara retail kepada masyarakat ya. Dan mereka kebanyakan juga melakukan transaksinya pada instrumen-instrumen yang aktif ya. Jadi ini adalah hal-hal yang harus Bapak Ibu ketahui perbedaan-perbedaannya. Lalu kemudian adanya krisis ya, pandemi pada saat ini, dimulai ketika ada corona, lalu delta, sekarang omikron ya, ini tentu memberikan dampak yang tidak baik ya Bapak dan Ibu kepada masyarakat. Orang yang mungkin tadinya bekerja tiba-tiba harus menjadi pengangguran, orang yang tadinya memiliki usaha karena satu dan lain hal akhirnya menutup usahanya. Tentu ini meningkatkan jumlah pengangguran ya selama pandemi. Bahkan tercatat di Indonesia untuk pengangguran usia produktif ya. Anda bisa bayangkan, untuk usia produktif itu tercatat 29 juta orang. Ini tidak main-main Bapak dan Ibu. Unemployment rate di Indonesia ini jelas terjadi yang namanya kontraksi. Ini baru berbicara usia produktif yang menganggur. Ditambah usia yang tidak produktif, Anda bayangkan berapa juta jiwa di Indonesia yang tentunya ini mencari bagaimana bisa mendapatkan alternatif pendapatan untuk mengganti hal-hal yang terjadi ketika usahanya tutup atau pekerjaannya yang dihentikan dan segala macam. Nah, karena desakan ekonomi, karena himpitan ini, tentu ini menjadi lahan basah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, Bapak dan Ibu. Ya, artinya melihat kondisi seperti ini malah menjadi peluang ya, menjadi peluang untuk mencoba membentuk suatu perusahaan-perusahaan investasi yang bertujuan untuk mengkolek dana masyarakat lalu kemudian diputarkan dengan berbagai skema transaksi ya. Dan tentu banyak sekali jutaan orang di Indonesia akhirnya terjebak dalam skema investasi fiktif ya. Adanya penawaran program investasi fixed income, memberikan pendapatan tetap ya yang ditawarkan secara luas dan retail. Anda bayangkan fund manajernya ini mencoba untuk menawarkan secara retail, padahal dalam mekanisme yang umum terjadi adalah mereka justru bekerja sama dengan pihak institusi tertentu, institusilah yang akhirnya menawarkannya, bukan yang terjun langsung ke masyarakat. Lalu kemudian memberikan kepastian hasil pasti untung dengan nilai yang tidak wajar.
memang sangat lumrah ya Bapak dan Ibu kalau kita lihat ketika seseorang terdesak dalam keadaan ekonomi yang ini sudah terhimpit gitu ya, lalu kemudian ada penawaran yang memberikan keuntungan tetap dengan nilai yang tidak wajar, mau tidak mau orang itu pasti mencoba ya, walaupun itu tingkat risikonya sangat tinggi, apalagi mereka mengusung suatu jargon D4 ya, duduk diem dapat duit katanya begitu. Nah ini juga semakin memberikan gairah ya dalam tanda kutip itu untuk bagaimana orang-orang dalam kondisi pandemi seperti saat ini untuk mencoba, barangkali hal ini bisa menjadi sebuah penghasilan tambahan ya, atau penghasilan pengganti bagi mereka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berbicara masalah investasi fiktif, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat bagaimana yang dimaksud dengan skema Ponzi atau dikenal dengan Ponzi scheme ya. Ponzi scheme atau skema Ponzi ini adalah kegiatan investasi yang akan membayarkan keuntungan kepada investor itu dari uang mereka sendiri, atau akan dibayarkan menunggu dari member yang baru bergabung, lalu dibayarkan kepada seseorang ya. Ini adalah skema Ponzi. Ini adalah cikal bakal penipuan di masyarakat yang kini marak di dunia digital, Bapak dan Ibu. Skema Ponzi ini pertama kali dicetuskan oleh Charles Ponzi ya pada tahun 1920 yang merusak tatanan perekonomian masyarakat di Amerika Serikat, dan itu total kerugian yang terjadi mencapai 20 miliar dolar. Anda bayangkan ya, ini adalah cikal bakal penipuan yang terjadi di dunia ya, itu skema Ponzi. Lalu kemudian meredanya skema Ponzi yang ditawarkan di masyarakat bukan menjadi suatu atau sebuah pelajaran bagi masyarakat, malah terkuak suatu kasus penipuan investasi fiktif terbesar di abad ke-21. Mungkin Anda pernah mendengar yang namanya Bernie Madoff ya. Ini adalah kasus penipuan skema Ponzi yang terbesar di abad ke-21. Kebetulan di sini pun saya menampilkan foto sutradara terkenal yaitu Steven Spielberg. Kenapa saya tampilkan di sini? Karena salah satu korbannya adalah Steven Spielberg itu sendiri. Ya, sampai akhirnya dia membuat film. Anda pun bisa melihatnya di YouTube bagaimana investasi ilegal ini dijalankan oleh Bernie Madoff. Itu dalam judul filmnya The Wizard of Lie, dan yang kedua In God We Trust ya. Itu sampai kekecewaan daripada Steven Spielberg itu dituangkan dalam bentuk karya di sana. Kasus penipuan ini terkuak pada tahun 2008. Saat krisis ekonomi global itu melanda ya, namun para investor pada saat itu justru tidak bisa menarik dana yang diinvestasikannya. Dan ini tidak main-main Bapak dan Ibu, jumlah korban itu 3.700.000 orang dari 120 negara. Ya, dengan total kerugian ini memecahkan rekor daripada si penemu Ponzi scam ya, Charles Ponzi, ini mencapai 65 miliar dolar atau setara dengan 942,5 triliun rupiah. Ini suatu angka yang tidak main-main Bapak dan Ibu ya. Ini betul-betul kasus penipuan investasi fiktif terbesar di abad ke-21. Lalu kemudian celakanya Bapak dan Ibu, informasi yang tersebar ke seluruh dunia, yang merebak sampai ke tanah air, bukan menjadi sebuah pelajaran, tetapi malah menginspirasi oknum-oknum sehingga membuat skema yang sama.
Ini celakanya Bapak dan Ibu ya yang terjadi di tanah air. Ini adalah beberapa daftar hitam perusahaan investasi fiktif di Indonesia. Mungkin Anda masih ingat ketika awal-awal tahun 2000-an ada yang namanya PT Kisar ya. Ini Kurnia Subur Alam Raya, kalau nggak salah itu di daerah Sukabumi. Dari hasil bercocok tanam, pengelola itu memberikan fixed income bagi mereka yang mau berinvestasi dalam jenis komoditi tanaman tertentu. Anda bayangkan orang terus-menerus melakukan investasi tetapi lahan tidak bertambah. Ini jelas akan menimbulkan bubbling Bapak dan Ibu ya. Lalu kemudian juga yang baru-baru ya di tahun 2017-2016 ya ada GTI Syariah ya, Golden Trader Indonesia. Ini sangat unik sekali ketika seseorang berinvestasi mendapatkan return kalau nggak salah 15 sampai dengan 20% per bulan, tetapi ketika berinvestasi itu bisa langsung dipotong. Artinya potongan itu adalah sama dengan pendapatan orang tersebut dalam 1 bulan. Ini aneh juga. Artinya belum diputarkan, belum diinvestasikan, tapi kita sudah bisa menerima pendapatan ya, menerima return. Ini terjadi di Indonesia, di Bandung juga merebak ini ya. Lalu kemudian yang tidak kalah ramai juga adalah VGMC, ya, Virgin Gold Mining Corporation. Ya, lalu banyak orang untuk berinvestasi di sana. Itu nilai investasinya pun aneh ya. Jadi selalu meninggi, dihitung berdasarkan poin, 1 poin sekian juta gitu kan. Nanti tiba-tiba angkanya sudah mulai berubah gitu kan. Itu biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini, Bapak dan Ibu, ketika dia menaikkan harga atau dia memberikan semacam diskon ya atau memberikan promo kepada masyarakat, apabila Anda berinvestasi di bulan ini dengan nilai sekian, ya Anda akan mendapatkan keuntungan yang kami lipat gandakan, misalnya demikian. Itu biasanya merupakan indikasi bahwa perusahaan tersebut sebetulnya sudah tidak ada dana untuk membayar. Di sini masyarakat harus jeli ya, karena masyarakat yang awam, apalagi yang boleh dibilang dalam tanda kutip gelap ya, dalam kondisi himpitan ekonomi, mereka justru masuk semakin besar. Ya, padahal sebetulnya itu sudah masuk dalam jurang kehancuran ya. Nah, ini hati-hati juga kepada masyarakat. Lalu kemudian first travel, ini juga travel umroh ya, yang akhirnya suami istrinya ditangkap ya oleh pihak berwajib, juga merupakan daftar hitam perusahaan investasi fiktif. Lalu Abu Tours ya. Lalu kemudian yang unik adalah Triple M ya, manusia membantu manusia. Dengan alih-alih itu ada menerima donasi dan juga memberi donasi gitu kan. Anda mau berdonasi berapa, lalu Anda akan menerima donasi berapa. Itu dana diputar sedemikian rupa, padahal sebetulnya pihak perusahaan itu memiliki akun-akun fiktif ya. Orang yang bergabung di sini pun juga setiap bergabung, setiap berinvestasi harus menggunakan KTP baru, harus menggunakan nomor handphone baru ya, sehingga setiap berinvestasi itu ganti ID, dan itu menjadi celah ya bagi perusahaan bahwa itulah yang mereka lakukan. Mereka menginvestasikan atau memberikan donasi justru kepada si pengelola, artinya bukan juga kepada masyarakat ya. Lalu kemudian Pandawa Group ya, hampir rata-rata semua juga mentransaksikannya pada instrumen aktif Bapak dan Ibu. Jadi saya kadang merasa boleh dibilang iba ya, merasa kasihan ya ketika orang mendengar trading ini menjadi negatif, karena banyak perusahaan-perusahaan yang sebetulnya mereka memanfaatkan di industri trading ya, di industri aktif. Entah mereka baru belajar trading, entah mereka baru punya 1-2 indikator kah, atau mereka baru punya robot kah gitu kan, lalu kemudian karena punya teman yang punya modal, atau misalnya mereka punya teman yang mengerti IT, lalu kemudian berkolaborasi gitu kan, lalu mereka menawarkan kepada masyarakat yang selalu mereka mengatasnamakan trading gitu ya, bahwa mereka diputarkan di trading. Ini kasihan sekali gitu kan, si tradingnya ini jadi terbawa-bawa gitu Pak atas konsep yang mereka lakukan.
ya, dan lain-lain, banyak sekali nih daftar hitam perusahaan investasi fiktif di Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu, perlu saya informasikan bahwa investasi fiktif ini adalah penanaman modal pada suatu produk keuangan atas penawaran konsep bisnis tertentu yang dilakukan seseorang atau kelompok atau unregulated institution dengan kegiatan usaha yang tidak transparan. Ya, kalau saya boleh sedikit menyampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa perkembangan investasi fiktif di Indonesia dulu ada yang dikenal dengan HYIP ya, namanya High Yield Investment Program. Ini juga tidak main-main Bapak dan Ibu. Ada yang 2% per hari ya, ada juga yang 60% per hari. Bahkan kemarin saya pun sempat mendapatkan informasi 45% per hari. Anda bisa bayangkan ini luar biasa sekali gitu kan. Bagi seseorang yang terhimpit mungkin ya, itu seolah-olah itu bisa menjadi satu peluang. Tentu banyak juga pertanyaan yang akhirnya muncul di masyarakat. Kenapa investasi seperti ini kok tidak pernah bisa hilang? Jadi Bapak dan Ibu, bukan karena banyaknya penipu sebetulnya Bapak dan Ibu, tetapi masalahnya karena banyaknya yang mau ditipu. Sehingga perusahaan model seperti ini akan hilang muncul, silih berganti gitu kan. Akhirnya mereka hadir kembali dengan konsep yang berbeda ya, dengan cara yang berbeda, dan masyarakat tidak menyadari bahwa itu adalah pola-pola yang sejenis ya. Lalu kemudian ada yang terkenal juga dengan bisnis BO ya. Ini online Ponzi scheme. Apapun mereka rambah ya, apakah mulai dari trading, apakah mulai dari trading cryptocurrency ya, apakah mulai dari trading saham, itu semua mereka rambah. Termasuk yang partisipan scam itu sendiri ya, yang triple M seperti itu. Lalu kemudian bagaimana dengan automate trade? Ini yang menarik ya. Automate trade, Bapak dan Ibu, ya, ini trading secara otomatis. Ini adalah sebetulnya sebuah software atau script algoritma yang ditambahkan ke dalam platform trading, ya, dalam hal ini MetaTrader, dengan tujuan agar software tersebut itu dapat melakukan transaksi secara otomatis tanpa menunggu instruksi manual dari penggunanya. Automate trade ini menjadi satu pembicaraan yang marak ya akhir-akhir ini karena banyak perusahaan-perusahaan investasi yang menawarkan robot trading ya. Kalau berbicara secara substansinya Bapak dan Ibu, robot trading itu sebetulnya bagus ya. Artinya itu bisa membantu seseorang untuk bisa melakukan transaksi secara otomatis ya. Nanti Bapak dan Ibu saya kirimkan di kolom chat ya. Oke, mohon ditunggu, saya tulis di kolom chat. Ini adalah link YouTube dari Rahasia Keuntungan. Bapak Ibu bisa melihat keunggulan dan kelemahan dari automate trade ya. Walaupun trading menggunakan robot itu akan membantu penggunanya, sehingga mereka bisa memanfaatkan momen 24/5 ya, 24 jam dalam 5 hari. Tetapi selama saya berkecimpung di bisnis trading, Bapak dan Ibu, belum pernah saya melihat, atau jangankan melihat, mendengar saja bahwa ada robot trading yang mampu membaca fundamental. Belum pernah saya menemukan hal itu, Bapak dan Ibu. Sedangkan untuk melakukan analisa di dalam trading, itu tentu acuannya adalah dua hal ya, baik itu technical analysis maupun fundamental analysis. Skrip yang dimasukkan di dalam robot itu sebetulnya adalah skrip dari berbagai indikator sesuai keinginan si programmer.
Kalau programmer suka dengan moving average, berarti yang diinput di dalam algoritmanya itu adalah moving average. Apabila dia suka dengan MACD, maka yang diinputnya adalah MACD. Tentu dengan parameter-parameter yang dikehendaki oleh si programmernya itu. Lalu kemudian bisa kita coba. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan bisnis investasi trading yang menggunakan robot? Bapak dan Ibu, ada beberapa kejanggalan yang saya temukan dalam bisnis investasi trading dengan menggunakan robot ya. Yang pertama adalah setiap member itu membayar biaya robot tanpa menerima barangnya. Yang namanya bayar, kita memiliki hak untuk menerima barangnya. Apakah barangnya merupakan sebuah robot seperti halnya boneka atau mainan? Bukan, tetapi kita mendapatkan softwarenya. Kalau dikatakan ini sewa, walaupun sewa, kita pun sebetulnya harus mendapatkan softwarenya. Sama seperti halnya kita sewa rumah. Artinya kita pun harus menikmati rumah itu, walaupun dalam kontrak waktu tertentu ya. Atau kita sewa mobil misalnya. Artinya kita juga harus bisa menikmati mobil pada batas waktu yang sudah ditentukan dan disepakati. Ini pun demikian. Kalau kita menyewa robot, kita harus menerima barangnya. Tetapi ini nomor satu ya, kejanggalan yang terjadi, kita harus membayar, member harus membayar, tetapi kita tidak menerima barangnya. Lalu kemudian yang kedua, anehnya, harga robot bersifat progresif. Saya akan buktikan di slide berikutnya Bapak dan Ibu ya, bagaimana bahwa sebetulnya harga robot itu tidak perlu progresif. Semakin tinggi seseorang berinvestasi, maka semakin mahal harga robotnya. Saya tidak paham apakah ini maksudnya adalah untuk membayar keuntungan di 1-2 bulan awal yang dilakukan oleh perusahaan ya untuk membayar investasinya tersebut, makanya harganya mahal. Lantas apa yang membedakan investasi kecil dengan investasi besar pada investasi robot trading? Sebetulnya yang membedakan hanya jumlah lotnya saja, Bapak dan Ibu. Kita tidak pernah melihat bagaimana apa istimewa daripada robot itu. Hanya berbeda lotnya saja tergantung nilai investasinya ya. Ini harganya naik ya, bersifat progresif. Lalu kemudian kejanggalan berikutnya bahwa robot yang ditawarkan ini tidak bisa bekerja di semua platform Bapak dan Ibu. Yang namanya software trading dalam hal ini robot ya. Ketika Anda mencoba di broker A, broker B, broker C, itu seharusnya tetap running, Pak. Karena algoritmanya sama. Nah, tetapi yang menjadi kejanggalan lainnya adalah justru robot ini tidak bisa apabila digunakan pada broker yang di luar broker yang recommended dari si penyelenggara itu. Apakah broker ini menjadi white label kah dari si penyelenggara? Ada kemungkinan. White label broker artinya dia melakukan cloning. Ya, melakukan cloning dari broker yang sudah ada, lalu kemudian meta manajernya itu bisa didesain oleh si perusahaan penyelenggara investasi robot trading ini, Bapak dan Ibu. Baik, berbicara masalah cloning, dalam hal ini white label, itu saya teringat dengan penawaran kawan saya untuk bertransaksi menggunakan robot trading pada skema investasi Sunton ya. Mereka menawarkan untuk bertransaksi pada instrumen oil dan juga instrumen silver, dan mereka selalu memberikan sinyal rata-rata transaksi itu jam 9, jam 10 malam. Apakah nanti jam 10 itu melakukan sell kah atau melakukan buy kah gitu kan. Nah, pada saat itu saya menerima sinyal untuk melakukan sell posisi di oil ya. Nah, kebetulan saya membuka langsung 6 broker berbeda. Ya, 6 termasuk dengan broker yang direkomendasikan oleh pihak Sunton. Ternyata ketika saya sell di pukul 10 pada saat itu, 5 broker yang lainnya itu rugi. Artinya ketika sell harga malah naik ke atas. Sementara yang Sunton ini turun sendiri.
Di situ saya sudah menebak ini pasti ada something, tetapi saya ingin mencoba menganalisa lagi di keesokan harinya dan ternyata hal itu sama. Artinya apa, Bapak dan Ibu? Mereka memainkan daripada meta manajernya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Crash ya. Betul-betul mereka bergerak dengan sangat tidak wajar pada saat itu ya. Harga begitu tinggi sementara di broker-broker lain yang bergerak itu tidak seheboh itu dan tidak ada data fundamental apapun, tetapi mereka bergerak seolah sendirian. Itu hal-hal yang janggal yang harus kita perhatikan, Bapak dan Ibu. Lalu kemudian kejanggalan lainnya dalam penetapan level poin, baik untuk pengambilan taking profit maupun pembatasan stop loss. Saya beri contoh kepada Bapak dan Ibu. Kalau Anda yang sudah berpengalaman atau sudah mencoba bertransaksi dengan memanfaatkan robot, tentu akan tahu bahwa ketika Anda misalnya mengambil keuntungan adalah 10 poin, lalu kemudian ketika batasan risiko adalah 5 poin. Saya tidak bicara dolarnya ya, Bapak dan Ibu. Saya tidak bicara nominalnya, saya berbicara poinnya di sini. Ketika sudah 10 poin, namanya robot, robot hanya akan bekerja sesuai dengan yang kita instruksikan. Dengan instrumen yang kita input ke dalam algoritmanya. Maka ketika sudah untung 10 poin, maka robot akan berhenti. Ketika sudah rugi 5 poin, maka robot akan berhenti. Artinya, Pak, kalau 10 poin itu adalah $300 atau 10 poin itu adalah $500, maka Anda akan melihat di detail statement Anda secara histori itu 500, 500, 500, 500 kalau ketika profit. Anggap ketika loss-nya adalah 100 atau $200, maka akan tercatat 100, 100, 100, 100, karena itu yang mengerjakan robot. Robot tidak punya perasaan ya seperti halnya manusia. Maka ketika instruksi itu sudah terjadi sesuai, maka dia akan bekerja. Berbeda dengan manusia, apakah kadang kita coba nahan dulu atau coba kita langsung ambil gitu kan, berbeda. Maka yang kita lihat dari penetapan level poin justru berbeda. Setiap harinya itu tidak sama poinnya. Kadang kita mendapatkan pergerakan 5 poin lalu close, kadang kita melihat 1 poin baru sudah di close gitu kan, kadang ada yang bablas sampai 10 poin baru close. Kadang ini juga menjadi kejanggalan dan menjadi pertanyaan banyak pihak ya. Apakah di sini memang robot ini bekerja dengan semi automate, artinya robot bekerja tetapi ada campur tangan manusia di sana, ataukah ini juga sebetulnya yang mengerjakan sebetulnya manusia yang dibayar oleh pihak perusahaan penyelenggara ya. Toh member juga tidak tahu gitu kan apa yang mereka lakukan karena member-member sebetulnya masuk dalam kategori yang pasif tadi, tidak melihat sebetulnya seperti apa pengelolaannya walaupun itu dikelola dalam sektor yang aktif ya. Ini betul-betul menjadi gray zone ya. Disinilah zona abu-abu yang janggal di instrumen-instrumen investasi robot. Ini Bapak dan Ibu juga harus hati-hati ya dalam menyikapi ini semua. Ini adalah daftar robot Bapak dan Ibu ya. Ini adalah robot-robot yang sebetulnya dijual atau bisa kita dapatkan secara gratis di internet ya. Ada robot yang dijual dengan harga $9.000, ada robot yang dijual dengan harga $300, $200. Maksudnya adalah, anggap saja ketika Anda beli harga robot, di sini ada yang saya lihat ini adalah $30 nih. $30 kalau dengan kurs 10.000, anggap saja ini harga robotnya 300.000 ya. Ketika Anda masuk dengan modal 1 juta, atau Anda masuk dengan modal 10 juta atau 100 juta, bahkan 1 miliar sekalipun, robot yang Anda beli ini sebetulnya hanya tinggal Anda ubah saja setting parameter untuk lot transaksinya. Bukan berarti Anda beli robot yang $30, lalu kemudian modal Anda berubah 1 miliar, akhirnya harga robotnya menjadi ikut naik menjadi $3.000 misalnya. Itu tidak demikian Bapak dan Ibu.
Ya, jadi di sini juga harus kita lihat dengan seksama, ya, bahwa nilai semakin tinggi, harga robot tetap saja segitu ya. Yang membedakan hanya settingan di dalamnya. Lalu kemudian kita lihat juga Bapak dan Ibu, ini adalah robot-robot yang ada di laptop saya. Ya, saya ketika membeli robot atau saya mendownload secara gratis, saya ibaratnya memiliki hak dari uang yang saya keluarkan. Ya, saya bisa melihat daripada isi daripada robot itu. Toh saya sudah membayar, ibaratnya demikian. Bagi Anda yang sudah membayar pun sebetulnya Anda punya hak untuk melihat bagaimana kinerja daripada si robot itu. Anda bisa melakukan backtest ya. Anda bisa melihat bagaimana apabila histori 6 bulan ke belakang, bagaimana histori 1 tahun ke belakang, atau bahkan 10 tahun ke belakang, itu Anda bisa uji cobakan. Ya, menggunakan meta quote ya, itu bisa dilakukan. Di sini bahkan saya sempat mengumpulkan hingga 305 item ya, 305 robot. Anda bisa lihat sendiri di sini ya. Ini jumlah robot-robot yang saya coba pelajari, bahkan yang masih aktif, yang ada di MetaTrader di laptop saya, sekitar 60 item ya. Dan ini terus saya lakukan uji coba bagaimana kita bisa memanfaatkan daripada robot itu sendiri. Jadi hal-hal seperti ini harus diketahui oleh masyarakat ya, bahwa dalam trading salah satu keunggulannya adalah seluruh potensi keuntungan termasuk pembatasan risiko itu seluruhnya sebetulnya berada pada kendali Bapak dan Ibu. Banyak orang mengatakan trading beresiko ya, trading merupakan high risk high return. Tetapi sebetulnya apabila kita mau mempelajarinya, sebetulnya justru di sanalah kita jauh lebih leluasa dalam pengaturan risk and money manajemennya. Karena yang namanya trading itu berbeda dengan berinvestasi. Kalau berinvestasi berarti Anda menyerahkan dana Anda kepada orang lain. Artinya kepada pihak ketiga. Kalau Anda menyerahkan kepada regulated institution, tidak masalah ya. Tetapi bagaimana kalau Anda menyerahkan kepada unregulated institution? Penetapan keuntungan tergantung mereka, lalu kemudian pembatasan risiko tergantung mereka, bagaimana pengelolaan dananya tergantung mereka. Itu berarti lebih beresiko daripada trading, ya. Nah, ini adalah hal yang harus Bapak Ibu garis bawahi ya. Lalu kemudian bagaimana caranya agar kita terhindar dari penipuan-penipuan investasi? Bapak dan Ibu yang pasti cek legalitas perusahaan penyelenggara, ya. Kemana ini kaitannya? Kalau seperti halnya dalam trading, berarti cek juga di Bapepti gitu kan. Lalu kemudian cek di website Bapepti apakah perusahaan ini masih beroperasionalkah atau memang sudah dibekukankah oleh regulator. Cek juga kegiatan usahanya ya. Dan ini adalah hak Anda. Sejauh mana Anda menghargai kepada uang Anda ya. Lalu kemudian Anda harus menetapkan tujuan pada saat Anda akan melakukan berinvestasi. Mana yang Anda pilih, Bapak dan Ibu? Apakah Anda memilih untuk profit besar atau Anda memilih untuk profit yang konsisten? Lalu kemudian yang kedua, mana yang Anda pilih? Apakah Anda berinvestasi, itu dananya diatur oleh Anda sendiri, atau Anda berinvestasi tetapi semuanya dikendalikan oleh orang lain? Karena kalau berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan oleh pihak Bapepti, yang paling benar adalah bagaimana masyarakat ketika melakukan trading, seluruh dananya itu memang wajib dan memang sudah seharusnya dikelola oleh nasabah itu sendiri. Maka perusahaan-perusahaan yang benar, perusahaan-perusahaan yang legal, itu tentu memberikan berbagai macam pelatihan, Bapak dan Ibu. Ya, tentunya diharapkan masyarakat bisa memahami. Banyak orang yang
tidak mau mempelajari daripada trading secara jauh dengan alasan apakah kesibukan, dengan alasan karena memang tidak mengerti gitu kan. Tetapi sebetulnya ini jauh lebih berbahaya ketika kita melakukan sesuatu yang kita tidak paham. Saya sering kali memberikan contoh kepada masyarakat ya. Mereka mengatakan, Pak, saya tidak mengerti bagaimana membuka MetaTrader, bagaimana saya mencoba untuk menghafal berbagai istilah-istilah dalam trading. Ini tidak jauh dengan ketika kita pertama kali punya handphone. Bapak dan Ibu mungkin masih ingat ya, mungkin bisa diingat kapan pertama kali kita punya handphone. Mungkin dulu kita ketika mau save kontak, kita masih bingung ketika awal-awal punya handphone. Lalu bagaimana untuk mereplay ada SMS masuk ya. Bagaimana kita mau mencoba telepon itu menunya masuk kemana. Itu saat itu kita yakin pasti masih meraba-raba. Tetapi bedanya apa yang terjadi dengan saat ini, saya yakin ketika Anda sedang mengemudikan mobil, Anda pun sudah bisa sambil chatting ya. Atau bagi ibu-ibu mungkin sambil masak, itu sudah bisa sambil ngelihat-lihat medsos gitu kan. Artinya segala sesuatu itu akan bisa karena terbiasa. Ya, dan hebatnya kita sebagai manusia, Bapak dan Ibu, tidak ada yang tidak bisa dipelajari. Maka sebetulnya ini adalah kesempatan bagi kita untuk mencoba sesuatu berdasarkan tracknya. Ya, kita belajar berdasarkan kepada tracknya itu. Lalu kemudian kita harus menggali berbagai informasi, Bapak dan Ibu. Dan tentunya ini tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi bagi masyarakat. Dan yang paling penting Bapak dan Ibu, gunakanlah logika berpikir. Ya. Secara umum, manusia itu lahir ke dunia itu kepala dulu baru kaki. Maka biasakanlah kita berpikir terlebih dahulu sebelum melangkah. Ya. Jangan sampai nanti kita masalah di kemudian hari ya. Baik, tentu yang ingin saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu saat ini adalah mana yang sebetulnya lebih beresiko? Apakah trading atau investasi? Dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah memiliki jawabannya ya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Baik ya, para partisipan. Tadi sama-sama kita mendengarkan dari Mr. Dege Fastobi, luar biasa ya, tentang investasi, dan bahkan dibahas juga tentang robot trading. Ya, kita buka untuk sesi tanya jawab. Buat partisipan yang mau menanyakan langsung, bisa diaktifkan mikrofonnya, atau melalui kolom chat ya, yang nanti akan kami bacakan. Ya, halo. Ya, silakan Pak Ginanjar, silakan. Ya, saya Ginanjar dari Tasik. Kebetulan, silakan, Pak. Ini terkait dengan yang investasi yang lagi marak sendiri ya. Karena saya juga kan sebenarnya kalau untuk masalah robot ya, robot mungkin seperti yang Mas tadi bilang bahwa harus beli, dan saya kebetulan ada VPS, ada 20 VPS yang saya gunakan. Nah, sebenarnya apakah menurut Mas robot-robot yang yang beredar sekarang itu apakah sebenarnya itu kemungkinan real trading atau tidak? Pertama itu. Kemudian kedua, saya sudah WDO di semua robot kecuali ada satu aja yang saya ikut sih yang masih bertahan. Dari hampir 13 robot yang beredar kemarin yang sampai disikat sama pemerintah. Nah, yang kedua, terkait dengan broker-broker yang terstandarisasi Bapepti, saya hanya ingin menanyakan sebenarnya kita tuh lawan broker atau sebenarnya transaksi kita, misalkan saya kebetulan di GK Invest kemarin manualan, apakah kita itu dilemparkan ke LP ataupun dan lainnya gitu kan? Apa kita ngelawan broker sendiri? Nah, kemudian ketiga mengenai robot, Mas, saya mungkin hanya berpendapat. Saya menggunakan beberapa robot, ternyata dalam tiap broker itu berbeda. Ada perbedaan slip quote dan lain-lain, ternyata itu pengaruh. Jadi memang mungkin ada beberapa robot yang tidak cocok sebenarnya di beberapa broker tertentu. Itu sih Mas yang ingin saya tanyakan. Mungkin monggo bisa jawab, nanti kita bisa sedikit koreksi lagi. Maaf kalau ada salah kata dari saya. Terima kasih. Baik, Pak. Sore Pak Ginanjar. Baik, kalau ditanyakan apakah ada kemungkinan untuk di real trade atau tidak, yang namanya kemungkinan tentu ada, Pak.
Artinya segala kemungkinan itu pasti terjadi. Memang sangat mudah sekali. Yang paling penting adalah ketika kita bergabung pada suatu investasi yang menggunakan trading robot, apalagi yang menjadi portofolionya adalah di dalam trading, Anda perhatikan aja nilai bid dan as-nya saja ya. Apabila nilai substansi, bukan nilai desimalnya ya, apabila nilai substansinya itu terlalu jauh, maka ini merupakan suatu indikasi bahwa dalam meta manajernya itu ada sedikit permainan ya Pak Ginanjar. Tetapi ketika di situ di dalam bid dan as-nya itu tidak berjauhan dengan yang real, maka ada kemungkinan memang mereka melakukan transaksi di sana ya. Seperti itu. Lalu kemudian apakah broker ini bandarkah atau dilemparkah atau segala macam? Oke, ini juga informasi untuk semua bahwa yang namanya broker itu sebetulnya disebut dengan commission house ya. Commission house itu apa? Rumah komisi ya kalau di bahasa Indonesia kan. Artinya sebetulnya yang namanya broker itu sebetulnya tidak memiliki kepentingan, Pak. Dengan apakah nasabah itu akan untung, apakah nasabah itu akan mengalami kerugian, karena yang namanya commission house itu dia mendapatkan keuntungan dari transaksi. Perusahaan harus untung, jelas harus untung, karena kalau tidak untung, dia tidak mungkin bisa menutup untuk biaya operasional. Nah, hanya saja keunggulan daripada GK Invest itu merupakan broker SEN ya, dan STP. Nanti ada juga di video yang sempat saya unggah di channel YouTube, nanti Bapak dan Ibu juga bisa melihat tayangannya di sana, detail sekali tentang broker, juga untuk Pak Ginanjar bisa nonton di sana ya. Jadi memang ini betul-betul dilempar kepada penyedia likuiditas ya. Artinya di sini bank-bank besar yang mengakomodir daripada transaksi para nasabahnya ya. Itu seperti itu kurang lebih. Kurang lebih begitu Pak Ginanjar ya. Satu lagi Pak. Di GK Invest, apakah bisa pakai menggunakan IA copy trade, Pak? Misalkan saya pakai broker luar lah, karena memang kita ketahui mungkin di Indonesia memang microlot belum berlaku ya Pak, yang 0,01 ya Pak? Broker lokal belum ada yang 0,01 Pak. Iya, betul. Nah, saya tuh gini, apakah ini GK Invest itu sudah siap MT4-nya kita copy pakai IA copy trade? Misalkan saya gunain Agnes lah, ambil contoh broker luarnya. Apakah itu bisa jalan atau gimana gitu? Karena kan memang saya itu belum banyak waktu untuk trading manual Pak sebenarnya kalau sekarang ini. Jadi saya beli di pasaran robot, beli ataupun di TM Free, karena banyak robot-robot gratis tuh, tinggal kita setting-setting ulang. Betul. Nah, saya masukkan. Nah, saya pengen kebetulan saya memang di broker lokal itu cuma GK Invest yang saya masukin sih. Karena yang lainnya memang masih antras aja gitu kan, masih banyak-banyak keraguan lah. Yeah. Nah, itu gimana Pak? Kalau untuk GK Invest, apakah bisa MT5-nya di copy trade dengan MT5 yang lain dengan broker luar gitu kan? Baik. Jadi sebetulnya begini. Kalau berbicara broker GK Invest Pak Ginanjar ya, GK Invest itu sebetulnya sangat available untuk berbagai jenis mekanisme transaksi. Apakah GK Invest mau dilakukan transaksi oleh nasabah secara manual, itu juga available jelas. Apakah mau menggunakan robot, apakah mau menggunakan copy trade gitu kan, itu juga sangat available. Tetapi perlu diketahui bahwa walaupun secara sistem di GK Invest itu bisa dilakukan itu semua, tetapi GK Invest tidak pernah menjual robot, atau GK Invest tidak pernah menjual yang namanya program copy trade. Artinya ini berarti Anda harus membeli kepada pihak ketiga ya, lalu memanfaatkannya atau menggunakannya broker GK. Itu silahkan, itu bisa ya, seperti itu gitu. Nah, lalu kemudian terkait dengan masalah migrasi antara MT4 dengan MT5 gitu, itu sebetulnya banyak yang mencoba dan mengatakan bisa. Terima kasih semuanya. Semoga GK Invest tambah maju, dan saya yakin sih kalau GK Invest
insya Allah jadi leader lah kalau untuk di Indonesia, dengan mungkin ya banyak promosi aja, nggak sampai kalah dengan broker-broker lokal yang menurut saya sih ya ada beberapa tanda petik yang harus top up. Mungkin Bapak tahu itu broker-broker mana ya? Iya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih luar biasa Pak Ginanjar. Oke, baik ya. Silakan, bisa Pak. tanya, Pak? Silakan, Oke. Pak Rozik. Oke, siap. Sebentar. Silakan. Pak Diki, terima kasih ilmunya luar biasa, Pak Diki, yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan manfaat, Pak Diki. Amin. Beberapa hal yang ingin saya tegaskan, Pak Diki, terkait pemahaman saya terkait broker, Pak Diki. Saya kebetulan kan Muslim ya, jadi persepsi terkait forex trading itu kadang kan ada yang misleading dan sebagainya, begitu ya. Nah, pemahaman saya bahwa trading di forex itu yang profit itu tidak dibayar oleh yang loss, tapi yang profit ini dibayar oleh ya market, oleh broker tadi itu yang menjadi penyalur itu. Jadi broker ini ya tidak ada kepentingan antara kita profit maupun kita loss. Betul begitu, Pak Diki? Iya, betul. Oke, itu yang pertama, Pak Diki. Yang kedua ini, Pak Diki, terkait robot, Pak Diki. Kebetulan saya juga di beberapa tempat ikut. Saya lama trading, cuman saya tidak begitu ngerti analisis technical analysis sama fundamental analysis. Yang ngerti sih macam-macam itu ngerti. Cuma detail analisanya saya tidak begitu paham. Nah, akhirnya saya kan kalau dulu saya pakai copy trade kan, pakai punya eToro dan sebagainya. Nah, sekarang saya pakai robot-robot itu. Yang saya heran satu, Pak Diki, saya nanti minta ilmunya ya ini. Satu, kenapa kemudian ketika kalau mereka itu robot, mereka bisa potong fee bagi hasil itu di MT4? Padahal pandangan saya adalah antara robot dengan broker itu kan dua hal yang terpisah. Robot itu fungsinya hanya menganalisa dan eksekusi, selesai. Lah, ini kok ada bagi hasil yang ini tampil di MT4? Ini kan kacau menurut saya. Nah, saya mohon kasih ilmunya, Pak Dik, biar bisa paham tentang itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Rozik atas pertanyaannya. Nah, ini terkait dengan bagi hasil ya, Pak Rozik. Ya. Mungkin bisa di-mute sebentar, Pak Rozik. Siap. Oke, baik. Terkait dengan masalah bagi hasil, itu di dalam detail statement real trade, Bapak dan Ibu, itu tidak ada yang namanya bagi hasil. Ya, jadi yang namanya jurnal transaksi itu hanya mencantumkan apakah Anda posisinya sedang mengalami profit atau Anda sedang mengalami loss, atau Anda melakukan deposit atau Anda melakukan withdrawal, itu saja yang terikut di dalam history. Jadi kalau sampai ada pembagian daripada hasil keuntungan yang tercantum di dalam history trade, itu juga sebetulnya tanda tanya ya Bapak dan Ibu. Karena selama yang saya jalani selama ini, itu tidak demikian. Oke, terima kasih. Satu lagi Pak ya, satu lagi. Silakan Pak Rozik. Ketika kita mengalami ini kan problem Pak ya, ini problem kita mau mengadu kan begitu ya. Jadi kalau broker bermasalah, kita kan mengadunya ke Bapepti atau ke apa gitu mungkin ya. Nah, kalau ada problem pemotongan begitu itu, kita mengadunya sebetulnya kemana nih Pak? Sebagai nasabah, sebagai konsumen ini mau melakukan langkah-langkah. Kalau kita sepeda motor kita dicuri orang, kita lapornya ke polisi Pak. Nah, kalau yang begini-begini bisa diedukasi Pak, jalan yang harus saya tempuh kayak apa? Terima kasih. Baik. Saya agak sedikit ragu ya Pak Rozik kalau memang perusahaan itu legal ya, karena sejauh ini dari broker-broker yang pernah saya temui, baik itu lokal maupun luar, itu memang tidak ada pengambilan keuntungan atau pembagian keuntungan tercantum di jurnal ya. Ini juga harus hati-hati bagi Pak Rozik. Kalau memang ada kesempatan Bapak untuk bisa menarik dana, sebaiknya Bapak lakukan ya, karena untuk menyelamatkan Bapak punya aset.
Dan yang pasti sepertinya Pak Rozik juga harus subscribe di channel Rahasia Keuntungan kami ya, Pak Teguh ya. Yap, benar sekali. Banyak sekali edukasi strategi trading yang bisa sebetulnya Pak Rozik, Pak Ginanjar, dan Bapak Ibu lainnya yang untuk dipelajari ya, bagaimana cara kita bisa bertransaksi di futures dengan baik dan benar ya. Ya, benar sekali Pak Deki. Ya, tadi juga saya sedikit mendengar pertanyaan terakhir ya Pak Rozik ya. Mengadu kemana nih Pak Deki? Kalau pencurian motor ke polisi katanya. Ya, tapi kalau untuk broker yang ilegal kita ngadu ke Bapepti itu nggak bisa Pak Deki ya. Pasti nggak bisa Pak. Karena tidak di bawah pengawasan Bapepti gitu kan. Betul. Apalagi yang bodong-bodong ya pasti sih emang ke kepolisian ya Pak Deki ya. Itu pasti. Hanya memang selama ada kesempatan bagi Pak Rozik untuk menarik dana, saya sarankan untuk tarik dana. Yap, benar sekali. Seperti itu. Oke, baik. Ini luar biasa Pak Deki sore hari ini ya pertanyaannya ya mengenai investasi ya, robot trading dan sebagainya. Ini oke, ada beberapa masuk yang mau menanyakan. Ini ada Pak Hamin ya. Pak Amin menanyakan bagaimana tanggapan tentang robot yang ada menjanjikan garansi, Pak Deki? Baik, ini menarik sekali Pak Hamim. Bahwa yang namanya transaksi Pak, seperti yang saya sampaikan dalam financial sektor tadi, bahwa yang namanya keuntungan selama hal itu betul ditransaksikan di sektor yang aktif, tidak mungkin bisa memberikan keuntungan yang linear Pak. Dia pasti akan menghasilkan keuntungan yang fluktuatif. Ya, sama seperti halnya ketika Pak Hamim membuka usaha konvensional. Anggap saja Bapak membuka kafe gitu kan. Tidak mungkin kafe tersebut memberikan hasil kepada Pak Hamim itu secara flat ya. Dia pasti akan fluktuatif. Tergantung kondisi di pasar. Jadi kita harus betul-betul memahami finansial sektor itu sehingga masyarakat juga bisa memiliki filter ya, apakah ini hanya sekedar iming-iming gitu kan, tetapi yang harus dipastikan oleh kita, kita memang harus menggunakan logika berpikir untuk lebih berhati-hati atas penawaran-penawaran yang diberikan, Pak. Kurang lebih begitu Pak Hamim ya. Baik ya Pak Hamim ya, mungkin sudah terjawab ya oleh Pak Deki. Baik, kemudian ada pertanyaan juga yang masuk dari Pak Herdiansah. Oh, ini Pak Herdiansah udah berlangganan nih ya, ikut webinar kita nih. Apakah resiko yang akan terjadi ya dari menggunakan robot trading? Manakah yang lebih ringan antara robot dengan trading manual, Pak Deki? Robot itu ciptaan manusia, Pak. Sedangkan manusia ciptaan yang maha kuasa. Dan saya pikir ciptaan yang maha kuasa itu jauh lebih bagus, Pak, daripada ciptaan manusia ya. Jadi sebetulnya secara resiko dalam hal transaksi manual itu bisa lebih baik ya, lebih kecil resikonya dibandingkan menggunakan robot. Tetapi kalau berbicara secara kinerja, Pak, dari sisi resikonya itu lebih kecil resiko menggunakan robot. Artinya dengan 24 jam selama 5 hari ya, Senin sampai Jumat, kita betul-betul tidak perlu menganalisa, kita betul-betul tidak perlu memantau berjam-jam di layar monitor. Itu menggunakan robot bisa menjadi satu alternatif ya. Tetapi robot yang kita punya softwarenya, robot yang kita yang mengendalikannya ya, bukan kita dikendalikan oleh pihak ketiga ya. Kurang lebih seperti itu jawabannya, Pak. Oke, baik. Ya, ada beberapa masuk pertanyaan juga. Oh ya, ini ada kelewat di Pak Deki ini. Pak Herdiansa menanyakan apakah video ini akan diupload di Rahasia Keuntungan. Iya, seperti biasa video ini juga akan kami upload di channel Rahasia Keuntungan ya di hari Rabu depan. Ya, baik ya partisipan yang mungkin yang baru masuk ya, baru join, mungkin ketinggalan materinya bisa diikuti nanti di YouTube channel kami di Rahasia Keuntungan. Ya, Rabu depan ya Pak Diki akan kita upload. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akan sedikit lanjutkan ya Pak Teguh. Silakan Pak Diki. Bapak dan Ibu yang saya hormati, teringat dengan apa yang disampaikan oleh seorang profesional trader yang bernama Warren Buffett. Dia mengatakan bahwa risk come from not knowing what you are doing. Bahwa sebuah resiko itu akan terjadi ketika seseorang melakukan yang dia tidak mengerti.
dalam hal apapun Bapak dan Ibu, ketika seseorang yang sebetulnya dia tidak mengerti, dia melakukan yang dia tidak mengerti, maka disitulah muncul yang namanya potensi resiko. Bapak dan Ibu, saya sangat menyarankan mari untuk mencoba belajar ya lebih jauh bagaimana bertransaksi trading dengan benar, bagaimana memahami technical analisis, bagaimana memahami fundamental analisis ya. Karena ketika seseorang tidak mencoba untuk mempelajari itu, tidak mencoba meluangkan waktu untuk mempelajari itu, maka ketika dia melakukan sesuatu yang dia tidak paham dan akhirnya timbul masalah, disitulah biasanya dia baru belajar. Dan itu belajar tentu dengan biaya yang akhirnya jadi sangat mahal, dan dia meluangkan waktu yang sangat panjang untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi saran saya adalah lakukan preventif. Lebih baik kita luangkan waktu saat ini, kita luangkan waktu untuk belajar saat ini, sehingga kita bisa lebih terliterasi ya dengan trading. Bagaimana cara kita bisa bertransaksi dengan benar. Baik Pak Teguh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Teguh. Baik Pak Diki, ya luar biasa sore hari ini ya. Pertanyaannya juga seru ya tentang robot trading. Ya memang ini malah lagi ramar ya. Lagi banyak di luar sana membicarakan tentang robot trading dan beberapa broker-broker lainnya yang memang Bapak Putih sekarang lagi coba bersih-bersih ya, istilah kami seperti itu ya, bersih-bersih, karena juga banyak pengaduan-pengaduan dari masyarakat mengenai trading ya, apalagi ada istilah afiliator ya. Nah, ini seru ya, artinya kita harus berhati-hati dalam memilih broker ya. Tadi Pak Diki udah sampaikan harus legal dan logis. Ini yang penting ya, legal dan logis. Apakah benar-benar itu benar-benar trading atau dagang atau hanya sebagai Ponzi ya. Bahkan juga ada yang bersifat MLM ya Pak Diki ya. Ini luar biasa. Baik para partisipan semua, kami banyak ucapkan terima kasih ya atas partisipannya hari ini, bisa meluangkan waktu hari ini, dan semoga materi yang disampaikan oleh Pak Diki, kami GKI Invest berharap menjadi pencerahan ya untuk hari ini. Para partisipan juga bisa banyak tahu lagi tentang investasi, tentang dunia trading, terutama untuk di robot trading ya, tadi yang udah kita bahas lebih mendalam. Dan untuk video nanti kami akan upload di YouTube channel kami di Rahasia Keuntungan, dan kita akan undang kembali minggu depan dengan tema-tema yang lebih menarik pastinya. Dan ini adalah salah satu program kami yang rutin ya kita adakan di setiap hari Jumat ya di GKI Invest, dan kami berharap bisa bergabung kembali minggu depan. Dan untuk partisipan sore hari ini yang sudah bergabung, kembali kami ucapkan banyak terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua. Salam profit. Salam profit. Thank you semua.